Halo semuanya, assalamualaikum. Temenin aku beres-beres yuk sambil bercerita. Nah, jadi aku ini seorang TKW yang bekerja di Arab Saudi. Bisa dibilang mengadu nasib ke negara ini. Alasan kenapa aku lebih memilih jadi TKW ke luar negeri, ya di Indonesia aku mau kerja apa, apalagi aku lulusan SD dan gak punya ijazah. Perusahaan mana yang mau menerima aku sebagai karyawannya? Apalagi dengan banyak persyaratan selain harus ada ijazah, yaitu harus berpenampilan menarik dan harus punya pengalaman. Dan di Indonesia pun aku kerja nggak jauh-jauh sebagai ART dan aku digaji nggak nyampe 2 juta. Dan jujur itu semua nggak bisa mencukupi kebutuhan aku dan ibu. Sedangkan aku ada keinginan pengen punya rumah, karena rumah yang aku tempatin sama ibuku itu rumah panggung, rumah yang nggak layak dipakai, rumah yang nggak layak dihuni karena atapnya aja udah pada bolong, udah pada bocor, udah reot, dan si dindingnya itu terbuat dari bilik, apalagi yang lantainya itu dari bambu kayak gitu. Jalan pun ya kalau kata Sundanya mah bisa tiporos. Dengan gaji 1,5 sebagai ART di Jakarta itu jauh untuk aku bisa punya rumah. Nah, akhirnya pola pikir aku ubah. Sampai kapan aku begini terus? Kapan aku punya rumah yang layak? Untuk renovasi rumah pun nggak bisa, yang biayanya cukup lumayan karena penghasilan aku bener-bener pas-pasan untuk menyambung hidup aku dan ibuku. Apalagi ibu aku yang harus minum obat setiap harinya, bahkan seumur hidup. Dan aku pun kepikiran untuk jadi TKW lagi, walaupun aku masih trauma dengan kejadian yang sebelumnya. Tapi nggak ada pilihan lain selain aku merantau ke luar negeri. Satu-satunya jalan untuk aku mengadu nasib yaitu pengen punya rumah. Dan aku lawan rasa trauma aku dengan mikir kalau aku terus diikutin rasa trauma, kapan aku mau maju, kapan aku mau sukses, dan kapan aku punya rumah yang layak untuk aku tinggal sama ibuku. Dan akhirnya aku nekat, niat aku udah bulat, langsung aku nyari-nyari sponsor yang amanah. Nah, dan aku dapat kenalan sponsor yaitu dari teman. Setelah itu aku komunikasi dan langsung ketemuan. Lalu aku dibawa ke rumah sakit untuk cek medikal, yaitu tes urin sama diambil darah untuk memastikan kalau aku nggak punya penyakit bawaan, karena kalau ada penyakit kita nggak bisa lolos untuk jadi TKW untuk diproses selanjutnya. Nah, setelah 3 hari kemudian keluarlah hasilnya, dan disitu hasilnya bersih. Lalu setelah itu aku dioper ke PT untuk proses selanjutnya. Nah, kalau teman-teman lainnya langsung buat paspor, kalau aku punya karena sebelumnya aku pernah jadi TKW juga tapi nggak sukses. Jadi aku langsung dibawa sama orang-orang PT, yaitu untuk scan mata, sidik jari, dan foto wajah. Gunanya scan mata dan sidik jari yaitu untuk pengajuan visa yang dikirim dari Arab Saudi, yaitu dari tempat negara yang kita tuju. Nah, sambil nunggu visa turun, aku kembalilah ke rumah aku karena untuk ke Timur Tengah ini nggak ada sekolah bahasa ya teman-teman, nggak seperti ke negara Asia. Nah, 3 minggu kemudian aku dapatlah panggilan terbang dan aku kembali lagi ke PT karena sebelum terbang itu semuanya harus kumpul. Setelah minta restu sama orang tua, sama saudara, sama semuanya yang aku kenal, lalu aku berangkatlah ke PT yang ada di daerah Tangerang, dan esoknya langsung aku terbang ke Arab Saudi. Jadi semua teman TKW yang terbang barengan aku itu sekitar 36 orang, dan keesokan harinya kita semua langsung dikirim ke Arab Saudi bagian Riyadh, memakan waktu sekitar 9 jam. Sampailah di sana kita langsung dijemput sama agent, dan tentunya kita ditampung beberapa hari sampai dapat majikan. Nah, 3 minggu kemudian aku dapatlah majikan dan aku dijemput. Nah, ujian pertama aku dimulai di majikan yang pertama ini. Ya udah teman-teman, sampai di sini videoku kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah.